Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mega Elisandi SPD, calon guru penggerak angkatan 9 Kabupaten Sampang. Baiklah, hari ini saya tidak sendiri, saya bersama Ibu Mona Melani SPD GR, guru bidang studi matematika UPT SMP Negeri 1 Syahrul. Selamat siang, Bu Mona. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ibu. Apa kabarnya, Bu Mona? Alhamdulillah sehat. Ibu bagaimana? Alhamdulillah baik. Baiklah, Bu Mona. Hari ini saya ada nih yang mau ditanya-tanya sedikit dengan Bu Mona. Boleh Bu. Oke, kan nanti kita mau mengadakan supervisi. Di sini saya akan mengadakan peserta sebelum kita mengadakan supervisi ini. Jadi sebelum melaksanakan supervisi itu ada pasanya dan saya ada beberapa pertanyaan. Di sini tujuannya baiklah Bu Mona, nanti saya di sini akan melihat bagaimana Bu Mona melaksanakan proses pembelajaran di kelas, dan saya juga tujuan dari pasca observasi ini adalah untuk melihat sejauh mana persiapan Ibu Mona dalam melaksanakan supervisi. Oke, baik. Oke, untuk supervisi besok ini Bu Mona tujuan pembelajarannya itu apa aja ya? Baik Bu, jadi tujuan pembelajarannya ada dua, yang menjelaskan cara dan menentukan luas permukaan bangun ruang kubus. Yang kedua, siswa dapat menentukan luas permukaan bangun ruang kubus. Itu yang berdasarkan jaring-jaring yang ditentukan. Oke, jadi di sini Bu Mona pakai dua tujuan pembelajaran. Yang pertama menentukan bagaimana caranya, ya, menentukan luas permukaan kubus. Yang kedua menggunakannya ya, luas permukaan kubus ini, tapi lewat memakai jaring-jaring kubusnya. Oke, dari yang tujuan yang tadi ini, kalau boleh saya tahu gitu, kompetensi apa yang mau Bu Mona kembangkan di sini? Kompetensinya juga kebetulan ada dua. Yang pertama kompetensi pengetahuan dan yang kedua kompetensi keterampilan. Kompetensi pengetahuannya saya lihat dari bagaimana cara anak itu menghitung atau menjelaskan bagaimana caranya mencari luas permukaan dari bangun ruang kubus. Kalau yang kedua, untuk keterampilan, kompetensi keterampilan, saya lihat bagaimana caranya atau prosesnya anak-anak itu membuat bangun ruang dan jaring-jaring bangun ruang kubus tersebut. Oke, jadi di sini ada kompetensi pengetahuan, ada kompetensi keterampilan, ya Bu ya. Kalau yang pengetahuannya ini dari dia gimana cara menentukan meluas permukaan kubus ini. Kalau yang keterampilannya membuat kubusnya, atau jaring-jaring kubus ya, gimana ya? Oke, kalau boleh saya tahu di sini ini rancangan pembelajarannya yang apa yang akan Ibu pakai nanti di saat proses pembelajaran? Untuk model pembelajarannya saya pakai discovery learning. Kemudian untuk metode pembelajarannya Bu, saya pakai diskusi kelompok, presentasi, kemudian juga tanya jawab. Nah, gitu. Oke, berarti mana memakai model pembelajarannya discovery learning, terus diskusi ya. Berkelompok gitu. Kira-kira kalau boleh saya tahu lagi modelnya ini, model Mona mungkin memakai strategi apa yang akan dipakai dalam pembelajaran besok ini, strateginya? Oke. Untuk pembelajaran besok saya akan memakai strategi berdiferensiasi Bu. Diferensiasi konten. Jadi nanti akan saya tayangkan PowerPoint. Kemudian juga saya akan tayangkan video melalui link YouTube, dan juga nanti akan saya pakai lembar kerja peserta didik. Oke, jadi nanti pakai strateginya pembelajaran itu berdiferensiasi, terus juga
Yang berdiferensiasi itu melalui konten, ada nanti video yang akan ditayangkan melalui YouTube sama PowerPoint. Oke, berarti seru kayaknya nih ya pembelajarannya ya. Semangat nanti anak-anaknya nih karena udah ada video, enaknya nontonnya nanti. Kasih ya Bu Mona ya. Nanti setelah proses pembelajarannya, observasinya, setelah itu nanti akan ada lagi paskanya ya Bu Mona ya. Kita akan mengadakan percakapan lagi pasca observasi. Saya harap Bu Mona semangat nih. Bu Mona ya, makasih banyak Bu Mona. Ya, sama-sama Ibu. Oke. Dikat aja dulu. Rasa ini pertanyaannya saya rasa udah lengkap semua. Udah kebayang nih sama saya. Kalau besok itu kita proses belajarnya itu pasti seru karena pakai berkelompok gitu dengan ada videonya. Kayaknya kita jumpa lagi nanti pas proses pembelajarannya kira-kira hari apa ya Bu Mona dan tanggal berapa? Oke, kebetulan insya Allah besok hari Selasa itu saya akan masuk di kelas 7A di jam pelajaran pertama dan kedua. Oke. Oh kalau gitu di kelas berapa itu? Kelas 7A. Oke, di kelas 7A hari Selasa besok ya. Oke. Udah terus kalau untuk persiapannya udah siap ini semua udah. Insya Allah siap. Oke, karena waktunya besok ya. Oke, makasih banyak Bu Mona ya. Untuk ini semangat untuk besok. Mudah-mudahan sehat. Nggak ada halangan apapun. Kita bisa ketemu lagi besok ya. Oke, terima kasih banyak Bu Mona. Sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hasil percakapan pra-observasi dengan Ibu Mona Melani SPDGR dan akan dilanjutkan nanti untuk percakapan pasca observasinya. Demikianlah akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak Ibu. Salam sejahtera untuk kita semua. Bagaimana kabarnya? Sehat? Alhamdulillah. Aurel, gimana kabarnya? Masih sakit? Sakit apa kemarin? Untuk sekarang ini emang lagi musimnya kayaknya ya, demam, batuk, mencret, ya kan, muntah-muntah. Nah, anak Ibu pun sakit itu dikit. Jadi tolong jaga makan, jangan asal sembarang jajan ya. Kalau bisa bawa bekal dari rumah, oke? Nah, mengawali pembelajaran kita hari ini, Ibu mengingatkan kembali pembelajaran yang sudah kita pelajari minggu kemarin. Ada yang masih ingat minggu kemarin kita ngapain? Apa yang kita lakukan minggu kemarin? Membuat jaring-jaring bangun ruang ya. Nah, untuk hari ini sudah Ibu sediakan slide-nya. Kita akan lanjut setelah membuat jaring-jaring. Yang pertama, kita akan mencari luas permukaan bangun ruang berdasarkan jaring-jaring yang udah kalian buat tadi. Ya, bangun ruangnya apa saja? Balok, trisman, limas, dan lain-lain ya. Ada 6 kelompok kemarin ya. Nah, oke. Apa aja langkah-langkahnya? Sebentar Ibu tampilkan ini dulu ya nak ya. Oke, silakan lihat slide di depan, nampak? Nah, adapun tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama, menjelaskan cara untuk menentukan rumus luas permukaan bangun ruang kubus dan balok. Jadi hari ini kita bahas kubus dan balok dulu ya. Kubus dan balok berdasarkan jaring-jaringnya. Kelompok siapa kemarin yang membuat kubus dan balok? Ada 3 kelompok kemarin. Ini Dimas, Mutia. Oke, 1, 2, 3 pas ya. Yang kedua, menggunakan rumus luas permukaan bangun ruang kubus dan balok tersebut untuk menyelesaikan masalah yang terkait. Tujuan pembelajaran ini yang akan kita capai. Apakah luas permukaan itu? Luas permukaan bangun ruang
Balok. Ada berapa banyak sisi balok? Ada 6. Oke, ini kalau kita buat kembali menjadi sebuah bangun ruang, nih kita satukan kembali, kita lem ya. Nah, begini bentuknya. Nah, ini kalau dibuat cantik ya. Ini adalah bangun ruangnya. Kita buka kembali. Nah, yang manakah yang luas permukaan itu adalah luas keseluruhan jaring-jaringnya ini. Nah, hari ini itulah yang akan kita cari secara berkelompok. Ingat, karena tugasnya berkelompok, maka semua anggota kelompok turut andil dalam bekerja, ya. Oke, ini LKPD-nya. Silahkan, tolong ibu bagikan, nak. Silahkan kerjakan LKPD-nya sesuai dengan urutan kerjanya. Kalau ada yang mau ditanyakan, silakan angkat tangan dan ibu kerjakan di kelompoknya ya. Satu. Silakan. Dulu video dari YouTube. Silakan ditonton bersama-sama ya. Indonesia Raya. Oke, nah. Pak Beni, semoga kalian di sana dalam keadaan sehat semua ya. Pada video sebelumnya, Pak Beni sudah dibangun ruang. Nah, pada video kali ini, Pak Beni akan mulai membahas bagian keduanya, yaitu terus 5. Oke, siapkan alat tulis kalian. Tujuan dari menonton video selanjutnya memahami hubungan garis dan bidang dan memahami konsep bidang. Bidang adalah bentuk geometri dua Ini bentar. Salah klik ini. Yang lagi dengan Pak Beni. Semoga kalian di sana dalam keadaan sehat semua ya. Pada video sebelumnya, Pak Beni sudah membahas bab bangun ruang bagian ketiga, yaitu tentang berbagai cara mengamati bangun ruang. Nah, pada video kali ini, Pak Beni akan mulai membahas bagian keempatnya, yaitu tentang menghitung luas permukaan prisma dan tabung. By the way, kalau di buku paket, yang mau adalah situasi dan kondisi saat perayaan ulang tahun seseorang. Ibu nggak tahu nih siapa yang ulang tahun. Kayaknya yang pakai kacamata ini lah. Kayaknya dia yang pakai topi ya. Nah, di bangunan ini, di dalam ruangan ini, ternyata banyak bentuk-bentuk bangun ruang yang ada di sana. Contohnya, siapa yang bisa kasih tahu contohnya apa? Ini banyak nih. Ada kubus. Yang mana yang kubus? Nih, kado yang dipegang si cewek nih. Sambil bahagia dia menaruh kado ya. Yang kado warna pink dan warna hijau ini kira-kira bangun ruang apa? Balok ya, karena beda ukurannya dengan si kubus. Oke, yang ditunjuk ini. Nih. Apa kira-kira namanya? Prisma. Ya. Oke. Minggu kemarin kan kita udah belajar apa bedanya limas dengan prisma. Prisma punya alas dan tutup yang sama, sementara limas
Kemudian lihat gambar di bawahnya. Apakah kalian menemukan bank atau volume dan juga sisi yang membatasinya? Di kehidupan nyata sih juga ada. Misalnya rumah adat Mbarunia. Rumah adat ini ada di kampung Wairebo, Nusa Tenggara Timur. Intinya, apapun bentuknya, selama itu bangun 3 dimensi atau memiliki ruang, berarti bisa kita katakan bangun ruang ya guys. Nah, sekarang Pak Beni berikan 6 sketsa bangun ruang seperti berikut. Kita diminta untuk mengelompokkan ke-6 bangun ruang ini berdasarkan ciri-ciri tertentu. Nah, ini minggu kemarin juga sudah kita kelompokkan. Terdiri dari 2 kelompok, kelompok si Prisma dan kelompok Limas. Limas, ciri-ciri yang paling utama, dia punya titik puncak. Nah, yang mana kelompoknya ini? B, D, dan F. Oke, kalau Prisma, dia punya alas dan tutup yang sama. Yang mana dia? A, C, E. Oke, sekarang coba angkat jaring-jaring bangun ruang yang sudah kalian buat. Nah, sekarang tugasnya kalian kerjakan mencari luas permukaan bangun ruang yang sudah kalian buat berdasarkan jaring-jaringnya. Jadi ukur sendiri berapa panjang, lebar, dan tingginya. Kemudian cari luas permukaannya step by step berdasarkan lembar kerja yang sudah Ibu bagikan. Silakan. Kalau ada yang mau ditanyakan, tolong angkat tangannya ya. Pasca. Udah? Oke, coba diperhatikan yang ditulis sama kawannya. Terima kasih ya, Zat. Dulu. Nah, bagaimana dengan jawaban kelompok lain? Sama apa tidak? Sama. Oke, tadi kan kita sudah lihat tubuhnya itu ukurannya sama, 15 panjang sisinya.
lagi dengan saya Mega Elisandi SPD, calon guru penggerak angkatan 9 Kabupaten Kampar. Setelah mengingat pra-observasi dan observasi di kelas, baiklah sekarang saya akan melaksanakan pasca observasi dengan Ibu Mona Melani dan didampingi oleh pengajar praktik saya yaitu Bapak Syarifuddin. Oke, baiklah. Apa kabar Bu Mona? Alhamdulillah baik Ibu. Oke, baiklah. Gimana nih? Semalam sudah melaksanakan pelaksanaan pembelajaran di kelas. Saya lihat kayaknya semangat kali ya belajar di kelasnya. Kalau boleh kita sekarang ini pasca nih ya. Pasca ini tujuannya untuk merefleksi dari pembelajaran yang kemarin, observasi yang saya lihat kemarin juga, terus pembelajaran yang dilaksanakan di kelas gitu. Di sini juga tujuan dari pasca ini untuk biar saya juga kita juga ini perencanaan untuk Ibu Mona untuk tindak lanjut berikutnya gitu, pengembangan apa yang akan Ibu Mona lakukan untuk setelah melakukan pembelajaran di kelas. Jadi saya mau menanyakan sekarang ini, kalau menurut Bu Mona, apakah tujuan pembelajarannya yang kemarin sudah tercapai apa tidak? Kalau menurut saya, alhamdulillah 2 tujuan pembelajaran yang saya targetkan untuk pertemuan kemarin tercapai. Itu bisa saya lihat dari yang pertama, anak-anak paham apa-apa saja jenis bangun ruang, kemudian bagaimana cara membuat jaring-jaringnya, dan yang kedua, anak-anak juga paham bagaimana cara mencari luas permukaan bangun ruang yang sudah mereka buat kemarin. Oke, berarti tujuan pembelajaran kalau dalam kisaran persennya gitu, apakah ketercapaiannya sampai 100% atau masih ada kekurangan gitu sedikit gitu atau bagaimana? Kalau dari penilaian saya ya Bu ya, masih rentang 80-90% karena ada beberapa memang anak yang perlu diajarkan lebih detail lagi gitu. Oke, berarti kisaran untuk pencapaiannya ini baru 80-90. Kira-kira gini, yang kekurangan yang sekitar 10-20% itu tuh di masalahnya mereka itu di mana nih ya? Di penggunaan rumusnya kalau menurut saya Bu. Kadang kan anak membedakan mana yang prisma dengan limas sudah paham, tapi yang mana rumusnya mereka masih ada yang beberapa yang bingung. Ini rumusnya prisma apa bukan Bu? Ini untuk limas apa bukan Bu? Nah jadi mereka masih belum bisa menentukan oh ini bangunannya prisma harus memakai ini. Mereka harus butuh validasi dari saya dulu. Oke, jadi mereka butuh penguatan ini ya. Dulu baru bisa. Kira-kira kalau menurut Bu Mona, kalau ini langkah apa sih yang bisa gitu yang untuk mereka tanpa harus validasi dengan Bu Mona, kira-kira ada nggak nih rencana Bu Mona untuk mengembangkan membuat anak-anak ini biar yang 20% ini tidak seperti itu lagi gitu, kira-kira apa? Ya, kalau bagi saya sih bisa karena terbiasa ya Bu ya. Jadi saya biasakan mereka untuk menjawab soal-soal yang berbeda nantinya, atau saya berikan tugas di rumah dengan memakai bangun ruang yang ada di rumahnya gitu. Jadi saya minta mereka mengukur sendiri, kemudian saya suruh mereka mencari luas permukaan dari bangun ruang yang ada di rumahnya itu sendiri. Oke, berarti praktik ya untuk biar mereka makin pahamnya yaitu dengan itu. Kalau saya ya yang observasi kemarin gitu kan, memang ya siswanya sudah aktif juga, sudah dilihat dari ini mereka dalam berkelompok juga. Kalau menurut Bu Mona juga ya, kalau menurut kelompoknya mereka ini gimana? Aktif semua kan mereka kemarin? Alhamdulillah aktif ya Bu ya. Mungkin ada 1 atau 2 orang dalam kelompok yang lebih powerful, tapi insya Allah secara keseluruhan mereka terlibat aktif. Mereka terlibat aktif ya gitu ya.
dari observasi saya ya, terus juga keaktifan yang beberapa orang yang powerful itu memang nampak kemarin itu gitu. Kalau apa enggak ini ada nggak langkah-langkah yang bisa dilakukan biar seluruh kelompok itu tuh menjadi anggota kelompok itu tuh menjadi memang betul-betul aktif gitu? Mungkin kalau dari saya, langkah-langkah yang mau saya lakukan, saya berikan tugas berkelompok dengan kelompok yang sama terus-menerus gitu, biar mereka bisa beradaptasi dan bisa membagi tugas masing-masing. Jadi mereka saling bekerja sama. Karena memang untuk bangun ruang ini banyak kerja kelompoknya, mulai dari membuat jaring, kemudian membuat bangun ruangnya, luas permukaannya, nah nanti juga akan menghitung volumenya lagi ya di sini. Berarti kalau untuk siswanya perencanaannya yang pertama tadi mungkin memberikan tugas di rumah juga ya di rumah gitu. Terus kalau yang untuk kelompok mereka nanti didudukkan dengan kelompok yang sama gitu. Sekarang kalau dari Bu Monanya gini, ada nggak langkah atau tindak lanjut untuk kedepannya gitu? Seperti untuk mengembangkan dirinya dalam hal meningkatkan pembelajaran di kelas gitu. Untuk saya ya, kalau untuk saya berdasarkan hasil refleksi bagaimana metode pembelajaran yang disenangi anak, nah bagaimana metode pembelajaran yang tujuan pembelajarannya lebih besar tercapainya, itu nanti akan saya sesuaikan metodenya. Metode apa yang cocok untuk anak itu insya Allah akan saya pakai lebih sering. Tapi bukan hanya itu saja, mungkin saya tukar lagi dengan metode yang lain sampai biar anak-anak itu tidak bosan gitu, Pak, kok itu terus gitu kan. Itu yang pertama. Terus yang kedua juga saya selingi dengan bermain games ya, kayak yang kemarin kami main games yang sederhana saja, misalnya Pak, tepuk tangan seperti itu kurang lebih ya, ice breaking. Nah kemudian yang ketiga juga saya berikan tugas yang saya bilang tadi Bu, tugas kontekstual ini pribadi sifatnya agar melihat pemahaman siswa secara pribadi. Kalau tadi kan secara berkelompok ya Bu ya. Nah, apakah mereka sudah mencapai tujuan pembelajaran yang saya mau atau yang sesuai dengan TP yang di modul ajar. Kemudian apakah mereka masing-masing dari anggota kelompok mencapai tujuan pembelajaran tersebut. Kurang lebih. Kalau boleh ada nggak sih secara spesifik ini dari Bu Monanya gitu kan? Misalnya kan gini, memakai strategi-strategi pembelajaran yang untuk kelompok itu gitu. Apakah ada rencana gitu untuk lebih memperdalam lagi untuk mengikuti gitu, kayak ada mungkin pelatihan pembelajaran yang lebih apakah Bu Mona merasa ini perlu nggak Bu Mona yang mengembangkan dirinya gitu? Ini sudah saya ikuti dan sedang berlangsung juga ya Pak ya. Mengikuti pelatihan-pelatihan yang ada di PMM, kemudian yang ada di apa sih namanya ini, pelatihan seminar-seminar online gitu Pak. Mungkin kombel-kombel ya, dari kombel juga ada. Mengikuti pelatihan online ya. Gitu kan ya, di PMM juga sudah lagi dilaksanakan. Ya, di kombel juga ada Bu. Oke, berarti tindak lanjutnya sudah rencana tindak lanjutnya sudah nampak sama saya ini, dan sekarang lagi ada lagi melaksanakan pelatihan juga gitu ya. Kira-kira kalau yang untuk siswa ini rencananya kapan itu penerapan yang rencananya mungkin ya pembelajaran berikutnya, atau tindak lanjut yang untuk pelaksanaan yang
tugas yang dikasihkan untuk di rumah, terus nanti mereka berkelompok mungkin tetap, terus juga biar mereka juga makin dengan teman kelompok juga makin aktif. Itu kapan itu rencana mau dilaksanakan? Di pertemuan berikutnya Bu, ini kebetulan kan kemarin kita sudah mencari luas pembukaannya. Nah, insya Allah di Selasa depan itu saya akan memberikan tugas yang saya maksud, itu sudah saya share juga di grup. Nah, Selasa depan kami akan membahas bersama-sama bangun ruang apa yang kalian temukan di rumah. Nanti saya tanya satu-satu kan, bisa ada bangun ruang tabung, bisa ya apa saja yang mereka sebutkan. Kemudian akan kami bahas bersama di Selasa. Nanti hari Kamisnya, Kamis depan, itu kami akan masuk lagi ke volume. Oke, baiklah. Berarti ini udah nampak set-setnya udah kelihatan. Terima kasih Bu Mona atas waktunya. Mungkin the next saya masih boleh lagi untuk melihat tentu saja. tindak lanjut ini, apakah nanti berjalan, apa perlu kita bicarakan lagi gitu. Semoga Bu Mona sehat dan bisa melaksanakannya semua ya. Terima kasih banyak ya Bu. Sama-sama Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.